Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Faruq yang dirahmati Allah, kita bersyukur malam ini kembali dapat berkumpul taklim di masjid tercinta ini, dan mari kita awali dengan bersama-sama melafalkan kalimat tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Fiqhus Sunnah karangan Said Sabiq. Kita memasuki bab baru, yaitu tentang al-ghuslu, yaitu bab mandi. Mandi yang dimaksud adalah mandi wajib, atau juga ada orang menyebut dengan istilah mandi besar. Nggak tahu gimana kok disebut mandi besar. Karena mungkin banyak menggunakan air. Memang definisinya di sini al-ghuslu maknahu ta'mimul badani bil ma'i. Jadi namanya mandi yang dimaksud di sini adalah aktivitas menyiram seluruh tubuh dengan air. Itu bedanya. Kalau mandi biasa mungkin bisa saja tidak kena gitu, tapi kalau mandi wajib itu diwajibkan kita untuk membasuh seluruh atau menyiram, menggosok-gosok seluruh tubuh kita dengan air. Wa huwa masyru' liqaulillahi ta'ala. Jadi mandi wajib ini disyariatkan berdasarkan firman Allah, wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kamu junub fatahharu, maka hendaklah bersuci, ya. Wa qaulu ta'ala, dan demikian pula firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid. Ini surat Al-Baqarah ayat 222, ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya tentang mahid. Mahid itu apa? Mahid itu tempat keluarnya haid atau waktu kejadiannya haid. Jadi bukan haid itu sendiri, tetapi mahid. Mahid itu isim zaman atau isim makan. Jadi waktu keluarnya haid atau tempat keluarnya haid. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang tempat keluarnya haid. Tapi juga ada yang mengatakan haid itu sendiri. Ya. Tapi kalau kita lihat mahid di sini adalah tempat atau waktu keluarnya haid. Qul huwa adza. Katakanlah bahwa huwa itu, kalau kita artikan itu tempat keluarnya haid, atau huwa dalam arti waktu haid, kan pasti kalau tempat dan waktu haid kan ada materialnya kan Pak. Kalau kita menyebut tempat keluarnya haid, waktu keluarnya haid, itu pasti juga menunjukkan adanya darah haid. Ya. Karena di sini adalah suatu kesatuan antara, sebab kalau tidak sedang haid tidak disebut dengan mahid. Ya kan? Jadi disebutnya adalah kemaluan kan? Vagina kan? Tapi di sini disebutkan mahid. Qul huwa adza. Katakanlah bahwa dia itu, mahid itu adalah kotoran. Atau ada juga yang mengartikan gangguan. Ya, gangguan. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Ini menarik di bahasa Al-Qur'an ini. Fa'tazilun nisa, hendaklah menjauh dari wanita-wanita yang dalam keadaan mahid itu. Jadi di tempat haidnya itu memang sedang berhaid gitu kira-kira.
Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan dekatin mereka itu hatta yathurna, sampai mereka suci, ya kan? Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Fa idza tatahharna, dan apabila wanita-wanita itulah suci, ya itu beda, ada ayat hatta yathurna dengan tatahharna, itu dua makna yang asal katanya sama, tetapi yathurna sehingga suci, faida tatahharna apabila dia sudah benar-benar suci, ya gitu. Beda tuh. Jadi yang pertama itu hatta yathurnya, dia sampai suci, artinya sudah tidak haid lagi. Faida tatahharna, dan kalau dia sudah suci artinya sudah bersuci. Jadi dia sudah suci, materialnya sudah suci, dan dia juga sudah mandi wajib tadi. Fa'atuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangilah istri-istrimu itu dari sisi yang Allah perintahkan. Maksudnya apa? Ya kan di ayat yang lain, nanti di ayat 223-nya kan istrimu itu seperti ladang buatmu. Ya kan? Datangilah dia, dan tidak boleh kecuali mendatangi dari satu hal yang tidak boleh. Dari mana, Pak? Dari dubur. Wat idub. Jadi ya sekarang apa namanya sekarang? Sodomi itu ya. Ya, jadi bersetubuh dengan lewat yang itu terlarang, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Maka yang dibolehkan itu adalah dari sejumlah aspek yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya hanya satu itu Bapak Ibu sekalian. Yang terlarang itu yang satu. Jadi selebihnya monggo kerso. Badai seperti apa silakan. Gak usah ragu-ragu, karena itu diperintahkan. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai at-tawwabin, orang yang taubat, orang yang kembali, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang berusaha mensucikan diri. Bapak Ibu sekalian, ayat ini kalau kita baca di tafsirnya, ini orang Yahudi kalau istrinya sedang haid itu dia tidak memperhatikan sama sekali. Jadi dia tinggalkan istrinya dan dianggap bahwa perempuan haid itu adalah dia kotor. Jadi dia tidak mau bergaul. Itu orang Yahudi dahulu. Maka Nabi ditanya soal itu, kemudian beliau mendapatkan wahyu ini. Jadi ya bergaul dengan wanita haid biasa aja. Bahkan kalau mau gitu, berhubungan intim suami dan istri dalam keadaan perempuan haid, nggak apa-apa. Asal yang satu itu yang boleh, nggak boleh. Yang tadi tempat keluarnya haid itu yang nggak boleh di situ. Jadi kalau misalnya bapak kuat gitu ya, boleh-boleh aja. Dan Rasulullah juga dalam sebuah riwayat mengatakan Aisyah itu, Nabi itu seorang yang sangat kuat memang menahan libido seksualnya, ya kan, sangat penyabar. Tapi beliau kalau misalnya, mohon maaf ini agak jorok begitu, kalau beliau berkeinginan, ya beliau tutupi begitu tubuh bagian bawahnya, di atasnya beliau biasa seperti yang lain, hanya nggak ke situ aja. Karena hasrat seksual itu tidak bisa ditahan Bapak Ibu sekalian, ya kan? Maka di sini itu yang tidak boleh hanyalah satu itu. Tapi yang lebihnya monggo dipersilakan, nggak apa-apa. Selama itu suami istri Bapak Ibu sekalian. Ya kalau bukan pasangannya ya tidak boleh tetap. Ya kan, jangankan sedang haid, tidak haid aja tidak boleh. Nah, ini topik kita adalah tentang junuban fattoharu. Dalil tentang mandi wajib itu didasarkan kepada ayat Al-Quran ini. Jadi kalau sudah haid, kalau berkaitan dengan perempuan haid, nanti dengan laki-laki tentu junub tadi ini. Junub itu kan ada dua, ada junub laki-laki dalam arti dia habis. Nanti ada beberapa kategori di belakang yang membuat kita diwajibkan untuk mandi wajib. Nah, ayatnya adalah ini yang secara umum menggambarkan bahwa ada kewajiban buat kita kalau dalam keadaan junub harus mandi wajib. Walahu mabahisu tanhasiru fi ma ya'ti. Ya, untuk hal ini dijelaskan oleh Said Sabiq di beberapa
penjelasan yang akan datang. Yang pertama adalah wajibnya mandi. Ya, yajibul ghuslu li umuri khamsatin. Mandi wajib itu diwajibkan dalam 5 hal menurut Said Sabiq di sini. Al awwalu, yang pertama adalah khurujul mani bisyahwati fi naumi awil yaqdati min dzakarin au unsa wa huwa qaulu ammatil fuqaha. Yang pertama yang mewajibkan mandi itu Bapak dan Ibu sekalian adalah keluar mani dengan syahwat. Fi naumi awil yaqdati, dalam keadaan tidur atau dalam keadaan bangun. Kalau dalam keadaan tidur berarti apa? Mimpi. Kalau dalam keadaan bangun? Sama-sama enaknya mungkin. Ya kan? Mimpi juga sama, ya kan? Karena kalau tidak merasakan itu nanti tidak wajib mandi. Ya. Jadi khurujul mani bisyahwatin, dengan syahwat. Syahwat itu yang membuat enak itu mungkin di situ, syahwat itu. Karena nanti ada orang yang keluar mani tanpa syahwat. Ada, Pak. Ya. Jadi nanti bisa di cross check dengan para dokter ya. Ya. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu sekalian, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ini adalah kaul ulama, kaul umum ya, mayoritas para ulama berpandangan begitu. Mayoritas fuqaha berpandangan begitu bahwa yang menyebab kalau seseorang baik laki-laki dan perempuan keluar mani ya dengan syahwat, di sini lebihnya menarik nih, dengan syahwat baik dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan bangun, maka Bapak Ibu wajib hukumnya mandi wajib. Li hadis si Abi Sa'id, berdasarkan hadis Abi Sa'id, qala berkata Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u bil ma'i. Al-ma'u yang pertama apa? Al-ma'u yang pertama itu adalah mani. Jadi mandi ya. Al-ma'u yang pertama adalah mandi bil ma'i, dengan air mani. Jadi di sini air dua ma'un itu adalah 2 air. Air mani yang menyebabkan wajibnya mandi gitu loh. Yang dimaksud mandi di sini adalah mandi wajib, Bapak Ibu sekalian. Ini dasarkan, ini hadis riwayat Muslim. Wa an Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan juga dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Ummu Sulaim, bahwasanya Ummu Sulaim qalat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu-malu untuk menerangkan tentang yang hak, tentang kebenaran. Ya kan dalam satu riwayat Nabi itu termasuk seorang yang beliau adalah terbuka, tetapi dalam hal tertentu beliau memang sering bukan agak malu-malu gitu loh. Tapi saya juga nggak enak menyebut masa Nabi malu-malu gitu. Tapi bukan malu-maluin. Jadi kalau hal-hal yang memang susah diucapkan karena ada faktor etika, beliau itu sangat menjaga. Sehingga dalam beberapa hal udah tanya aja sama Aisyah. Sering begitu beliau. Apalagi yang nanya perempuan gitu. Ya. Jadi dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Ummu Sulaim qalat, Ummu Sulaim itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu-malu tentang kebenaran, dari suatu kebenaran. Fahal alal mar'ati ghuslu idah talamat, apakah bagi perempuan itu juga harus mandi ketika dia mimpi? Ihtilam itu mimpi basah ya misalnya. Ya. Qala na'am. Kata Rasul bersabda, ya, idza ra'at al-ma'a. Jika melihat al-ma'a. Ma'a di sini adalah bukan air di kamar mandi. Ma'a ini adalah air yang keluar dari kemaluan. Ya, dalam arti bukan air pipis ya, sperma lah kira-kira begitu. Sperma. Bagi perempuan kan bukan sperma ya. Apa namanya apa? Ovum. Ya, bagi perempuan ovum. Jadi kalau perempuan mimpi basah dan jelas melihat yang basah gitu, itu maka wajib juga mandi. Rawahu Syaikhani wa ghairuhuma. Jadi ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wahuna sawwara katsiran ma taqau. Bapak dan Ibu sekalian, tentang keluar air mani ini banyak hal yang terjadi
ahbabna anunabbihu 'alaiha lil hajati ilahiyah. Karena itu maka Said Sabiq ingin menguraikan lebih jauh ya tentang masalah mani ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah saya singgung di depan, idza kharajal mani min ghairi syahwat. Apabila keluar mani tanpa syahwat, tanpa nafsu seksual, ya kan? Bal limarodin aw barodin, ya kan? Tetapi keluar mani itu karena sakit atau karena kedinginan, fala yajibun ghusl. Tidak wajib mandi. Siapa yang pernah di sini keluar mani karena sakit? Jadi jadi tidak ada syahwat, tapi dia keluar mani. Maka yang seperti itu tidak menyebabkan harusnya seseorang mandi. Tapi hadis si Ali radhiyallahu anhu, dari hadis Ali, maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, berkata kepadanya, ida faida fadhahatil ma tasil, ya, apabila muncrat, air mani itu muncrat, maka dia mandi. Dan mungkin bedanya antara orang yang keluar mandi dengan syahwat dan orang yang keluar mandi tidak dengan syahwat, di situ bedanya. Kalau dengan syahwat dia muncrat, kalau tidak dengan syahwat dia enggak. Meleleh gitu ya. Meleleh. Jadi di sini menariknya Bapak dan Ibu sekalian, kalau dia muncrat. Nah, soal muncratnya ini juga ada yang kenceng, mungkin ada yang enggak. Ya, tergantung. Tapi kalau dia ada dorongan kuat gitu ya dengan syahwat itu, maka dia wajib mandi. Rawahu Abu Dawud, ya, diriwayatkan Abu Dawud. Qala Mujahid berkata, baina nahnu ashab Ibnu Abbas, di antara kami itu ada sahabat-sahabat Ibnu Abbas, halqu fil masjid, dia membuat semacam halaqah kayak begini di masjid gitu. Di antara Tawus, Sa'id bin Jubair, wa Ikrimah. Nah, jadi orang-orang yang berkumpul itu ya, Mujahid mengatakan bahwa kami berkumpul dengan Ibnu Abbas di sebuah masjid. Di situ ada Tawus, ada Sa'id bin Jubair, ada Ikrimah. Wa Ibnu Abbas qa'im yusolli, dan Ibnu Abbas sedang berdiri melaksanakan sholat. Idza waqafa alaina rajulun, kemudian berhenti di hadapan kami seseorang, ya, faqol, dan dia berkata, hal min muftin, adakah di antara kalian seorang mufti? Mufti itu apa? Mufti itu orang yang biasa mengeluarkan fatwa, ya, fatwa. Orangnya yang bisa memberikan fatwa namanya mufti. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanya kepada para ulama, maka disebut dengan ada fatwa ulama. Nah, fatwa ulama itu adalah pendapat para ulama tentang satu hal, dan para ulama yang memberikan pendapat namanya mufti. Kalau di negara-negara Arab yang basisnya Islam, mereka menjadi pejabat negara. Ya, mereka menjadi pejabat negara, sehingga apa yang dikeluarkan oleh seorang mufti itu dia menjadi qanun nanti. Kalau di Indonesia, berapapun banyaknya fatwa para ulama itu tidak mengikat, kecuali fatwa ulama sudah dirubah menjadi qanun. Seperti misalnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 70, bukan Undang Nomor 1. Dulu sebelum adanya kompilasi hukum Islam, para hakim di Indonesia memutuskan perkara itu didasarkan kepada kitab-kitab rujukan mereka dari para ulama. Dan kasusnya sama di Jawa, di Madura, di Kalimantan misalnya. Kasusnya sama, tetapi putusannya berbeda karena rujukan para hakim agama berbeda-beda dalam kasus yang sama. Maka kemudian kegelisahan itu diwujudkan dengan adanya satu panitia besar, Bustanul Arifin waktu itu menjadi panitia penyusunan kompilasi hukum Islam. Nah, maka kompilasi hukum Islam itu kan baru sampai kepada rumusan yang diambil dari fatwa-fatwa ulama oleh panitia perumus waktu itu. Kemudian dia baru bisa digunakan ketika mendapatkan penguatan.
Pak Harto tahu waktu itu bahwa betapa sulitnya kalau kompilasi hukum Islam itu menjadi undang-undang. Nah, Pak Harto juga Muslim waktu itu, tetapi beliau tahu betapa susahnya menggolkan undang-undang yang berbasiskan Islam itu. Sehingga Pak Harto rasa dibawa ke DPR. Terus aku sing tanda tangani. Maka jadilah Kepres. Ya kan, itu kan di bawah undang-undang. Maka dia bisa dijadikan sebagai, dia memiliki kekuatan hukum setelah undang-undang. Jadi para hakim hari ini pengadilan agama akan merujuk kepada kompilasi hukum Islam. Jadi tidak lagi merujuk kepada kitab-kitab. Yaitu fatwa para ulama yang dilegalkan. Jadi konun itu kalau dalam bahasa Arabnya. Yang dilegalkan maka dia baru bisa memiliki kekuatan hukum. Tapi sampai fatwa saja enggak. Contoh misalnya, Muhammadiyah tahun 2010 mengeluarkan fatwa tentang haram rokok. Ya orang Muhammadiyah sendiri banyak yang ngerokok. Ya kan? Sehingga kemarin ada tulisan di media sosial nyatakan begini, Ustadz, saya ini orang NU, boleh nggak kalau mengikuti fatwa Muhammadiyah tentang haram rokok? Karena menurut saya rokok tidak baik. Jawabannya apa? Boleh-boleh aja. Wong orang Muhammadiyah juga banyak yang tidak taat kok tentang fatwa itu. Karena apa? Karena tidak ada hukuman, tidak ada penegasan. Kalau misalnya begini, kalau dia melawan fatwa ini, kalau fatwa punya kekuatan, tapi sekali lagi fatwa tidak punya kekuatan, dia hanya pendapat aja. Gitu. Ya bagi orang-orang yang memang paham, baru dia taat terhadap fatwa itu. Ketaatannya bukan karena ada pressure legal formal yang menguatkan, tapi karena kesadaran bahwa fatwa itu punya manfaat. Lah, ini seorang laki-laki datang menemui satu halaqah dan di situ ada Ibnu Abbas sedang sholat. Dia menanyakan, adakah seorang mufti? Kulna, kami mengatakan, yang mengatakannya adalah Tawus, Said dan kelompoknya ini. Sal, bertanyalah, fakol, ya kan? Fakulna, kami mengatakan, apa yang ingin kamu ketahui? Fakola, maka dia mengatakan, ini kullama bultu taba'ahul ma ad-dafiq. Sesungguhnya ketika aku pipis, kencing, taba'ahul ma ad-dafiq, diikuti dengan air yang kental. Itu seperti sperma, dafik itu. Ya, jadi kalau aku pipis diikuti dengan sperma itu. Kulna, dari kelompok ini tadi, para sahabat-sahabat yang selada di masjid itu, kulna, kami mengatakan, alladzi yakunu minhul walad. Apakah seperti sperma? Apakah sperma? Gitu dia. Qala na'am. Ya, kata laki-laki tadi. Kulna alaika al-ghusl. Kami mengatakan bahwa wajib bagimu untuk mandi. Itu jawaban Tawus, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Ibnu Abbas lagi sholat. Tapi mungkin Ibnu Abbas juga dengar diskusi itu gitu. Sehingga kemudian kemudian fawalla ar-rajul wa huwa yuraji. Kemudian dia berpaling dan ingin pulang, si laki-laki itu. Wa ajjala Ibnu Abbas fi sholatihi. Ibnu Abbas itu menyegerakan sholatnya. Ya, menyegerakan sholatnya karena mungkin mendengar percakapan tadi. Sumakol lil Ikrimah alayya birojulin. Kemudian dia berkata kepada Ikrimah, coba panggil laki-laki yang tadi minta fatwa tadi itu. Panggil coba laki-laki tadi. Wa aqbala alaina. Kemudian Ibnu Abbas menghadap kepada kami, ya. Faqala ara'aytum ma aftaitum bihi hadar rajul? Apa pertimbangan fatwa yang diberikan kamu kepada dia? Tadi kan katakannya mandi kan? Ya gitu. Apa argumen fatwamu yang diberikan kepada dia itu? An kitabillah, apakah dari kitab Allah? Kulna, kami menjawab la, tidak. Qala fa'an rasulillah, apakah dari hadis Nabi? Kulna la. Mereka menjawab tidak. Qala, Ibnu Abbas mengatakan lagi, fa'an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah dari pendapat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qulna la. Itu yang tadi itu mengatakan tidak. Jadi tidak dari Nabi, tidak dari Al-Qur'an, tidak dari Nabi, pun tidak dari para sahabat. Kemudian qala fa'amam, kemudian dari mana? Sampai kamu punya fatwa bahwa dia harus mandi gitu. Qulna an ra'yina. Mereka menjawab, ya menurut pikiran kami saja.
Ini kan menarik bisa lihat, ya kan, ini menarik. Jadi dari sini saja Bapak Ibu, dialog ini menggambarkan bahwa kalau sudah bicara soal fikih, kalau sudah bicara soal pengetahuan agama, itu nggak bisa seenaknya, gitu loh. Harus punya rujukan yang jelas. Seorang sahabat Nabi Ibnu Abbas itu mencecar sahabatnya sendiri, apakah pendapatmu berdasarkan Al-Quran? Apakah pendapatmu berdasarkan hadis? Apakah pendapatmu berdasarkan para sahabat? Ternyata tidak. Dia pendapat itu, fatwa itu didasarkan pada pikirnya sendiri. Qala falidzalika qala Rasulullah SAW. Untuk hal itu Rasulullah bersabda, faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Sabda Nabi ini dikutip oleh Ibnu Abbas yang juga dikutip oleh Syahid Sabidi. Seorang faqihun wahidun, seorang faqih lebih susah bagi setan untuk memperdayainya daripada 1000 orang ahli ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang yang faqih itu adalah orang yang berpengetahuan. Satu orang punya pengetahuan lebih sulit bagi setan untuk memperdaya dia daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Jadi artinya ahli ibadah yang tidak pakai ilmu, ya kan? Tapi ahli ibadah yang pakai ilmu juga mungkin bagi setan tetap susah. Kemudian qala Ibnu Abbas berkata, wajah rajulun fa'aqbala alaihi Ibnu Abbas. Kemudian datang tuh laki-laki yang tadi kan coba panggil laki-laki yang tadi. Saat sedang dipanggil, Ibnu Abbas bertanya kepada halakohnya itu tadi. Saat datang laki-laki tadi itu, orang itu tadi, kemudian ara'aita idza kana dzalika minka, gimana rasanya pada saat keluar itu mani tadi itu? Kan tadi kan pada waktu pipis diikuti oleh air mani tadi. Atajidu syahwah fi qabulika, apakah kamu ada syahwat ketika keluar mani itu? Dia bilang, qala la. Fa tajidu hadaron fi jasadika, apakah kamu merasa lemas? Orang habis keluar mani kan dia merasa lunglai begitu, ya kan? Qala la, enggak. Enggak katanya, qala inna ma hadhihi ibroda. Oh, ini karena kedinginan. Kemudian yazika minha al-wudu, maka cukup bagimu wudu saja. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu mandi wajib. Kalau keluarnya itu tidak didasari karena syahwat. Ya. Bisa jadi dalam keadaan tertentu, mungkin dalam keadaan sakit gitu. Bisa keluar mani karena ya kita tidak tahu persoalan tubuh kita itu seperti apa. Tapi pengetahuan ini menurut saya menarik, bahwa dialog yang tadi dikemukakan oleh Syahid Sabiq antara Ibnu Abbas dan sahabat-sahabatnya dalam sebuah halaqah di masjid tadi itu memberikan informasi pada kita bahwa mandi wajib itu al-ma'u bil ma'i, itu hadisnya, dalilnya al-ma'u bil ma'i. Tapi ternyata mani yang bisa menyebabkan mandi itu dalam kutipan ini bahwa bukan mani yang asal keluar, tapi keluarnya harus berdasarkan pada syahwat yang menimbulkan rasa nikmat, yang punya tekanan begitu, yang nanti ujungnya bisa lemas gitu badan. Oke, nah ini yang pertama Bapak dan Ibu sekalian tentang hal yang ingin diterangkan oleh Syahid Sabiq mengenai keluarnya mani tadi. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Idah talama yang kedua, yang B. Idah talama walam yajid maniyan fala ghusla alaihi. Apabila mimpi dan tidak ada mani, maka tidak wajib mandi. Jadi kalau tadi malam masyarakat mimpi begitu, mungkin kalau sudah punya istri nggak mimpi ya? Oh, mimpi aja. Biasanya mimpi-mimpi itu masih yang belum punya pasangan gitu. Kalau sudah punya pasangan karena rutin tidak numpuk gitu maninya. Nah, misalnya mimpi malam hari tetapi tidak keluar mani, maka itu tidak wajib mandi. Ya. Qala Ibnu Mundir mengatakan azma ala hadza kullu man ahfadha anhu min ahlil ilmi. Jadi ini juga disepakati oleh para ulama bahwa kalau kita mimpi, kita sebut dengan mimpi basah gitu, ihtilam itu mimpi basah tapi tidak basah. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada bekasnya, mimpinya malam hari gitu, paginya itu harus dicari itu. Jadi oh enggak kering gitu, dilihat dulu.
Ya kan, dilihat dulu, diperhatikan dulu di celana atau di sarung atau di mana, atau di spray misalnya. Kalau ada bekasnya, itu karena bapak sudah lama mimpinya. Pagi-pagi bangun sudah kering, ya kan? Enggak kok, enggak. Nah, jangan mengklaim terlebih dahulu, harus dibuktikan dulu, ya kan? Wafi hadis Ummu Sulaim al-mutaqaddam pahalal mar'a ghusl idah talamat, itu hadis yang tadi dari Ummu Sulaim itu. Jadi dikatakan idza ra'at alma. Ya, artinya bahwa sekali lagi kalau mimpi basah tidak ada basahnya, betul-betul yakin tidak ada basahnya, maka tidak perlu mandi. Tetapi jangan segera mengklaim itu. Ya kan, harus diperiksa dulu. Kalau memang ada bekasnya dan sudah kering, berarti memang tadi basah sesungguhnya. Tapi sudah kering. Ya. Maya dulu ala annaha idalam tarahu fala ghusla 'alaiha. Jadi itulah ya, hadis tadi itu yang menunjukkan bahwa kalau ada air maka itu mewajibkan mandi, ya kan. Lakin idza kharaja ba'dal istiqaq wajib 'alaiha al-ghuslu. Kalau keluarnya setelah bangun itu juga wudu, mandi. Jadi kalau misalnya lagi mimpi kemudian grepet bangun gitu, ya kan tadi tuh mimpi tuh belum basah tuh, setelah bangun baru keluar, itu harus mandi juga. Jadi bukan karena mandinya kan, bukan karena mimpinya, karena keluar maninya. Nah sekali lagi, keluar mani yang di sini itu karena tadi mimpi yang dimaksud biasanya adalah mimpi ihtilam tadi, mimpi basah tadi, mimpi berhubungan seksual atau apapun namanya yang diikuti dengan syahwat, baik keluar pada saat sedang tidur atau sudah bangun karena kaget, merejel juga, kan gitu, keluar juga. Itu mewajibkan kita untuk mandi. Itu yang kedua. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga. Apabila idan tabahu minan naum fawajada balalan walam yazkur ihtilaman. Nah, ketika bangun dari tidur lalu ada basah, tapi kita tidak ingat mimpi apa enggak gitu. Ada nggak kira-kira Bapak Ibu merasakan Bapak memiliki pengalaman seperti itu? Bangun gitu, kemudian basah, dan kita tidak ingin mimpi enggak ya? Ya kan? Kita tidak tahu. Fa in tayaqqana annahu maniyun fa alahil ghuslu. Kalau kamu yakin bahwa itu adalah mani, maka wajib mandi. Gitu. Li'anna dhahira anna khurujahu kana lihtilamin nasi. Karena keluar nasi ya. Jadi karena keluarnya itu disebabkan karena lupanya apakah kita mimpi atau tidak. Tapi kalau itu jelas ada mani, ya itu harus mandi. Fa in syakka walam ya'lam, apabila kamu ragu dan kamu tidak tahu gitu. Hal huwa mani au ghairuhu, apakah dia mani atau bukan, fa'alaihi al-ghuslu ikhtiyatan. Ragu sekalipun ini mani atau bukan, untuk kehati-hatian maka mandi juga. Itu Said Sabiq mengatakan begitu. Wa qala Mujahid wa Qatadah dan Mujahid mengatakan la ghusla alaihi hatta yuwaqqina bil ma'i dafiq. Tidak ada guslu, tidak ada mandi ya kepadanya sampai meyakini bahwa ada air mani. Li'anal yakin baqaut thaharah. Karena kalau dia yakin itu tidak ada mani, bukan mani, maka Anda suci. Maka keyakinan itu al-haqqu la yuzalu bisak. Jadi yang yakin itu tidak bisa digagalkan oleh atau dirusak oleh keraguan. Ya, dirusak oleh keraguan. Jadi kalau kita misalnya yakin bahwa ini bukan mani dan aku tidak mimpi, maka keyakinan itu yang membuat kita tidak mandi. Tapi kalau kita ragu misalnya dan harus dipastikan di situ, maka apakah itu mani atau bukan, maka Said Sabiq merekomendasikan demi kehati-hatian maka kita mandi. Mana yang membuat yakin, ya kayak kemarin yang kita terangkan itu. Oke. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ahassa binti qalil mani inda syahwah. Bahwa ini sudah mau keluar mani ini karena syahwat.
sudah di ujung-ujung gitu mau keluar. Fa amsaka dzakarahu falam yakhruj fala ghusla alaihi. Mau keluar walaupun dalam keadaan syahwat itu dia pencet gitu. Dia pegang gitu. Dia tahan betul-betul. Kemudian sampai gak keluar. Gitulah, sampai gak keluar. Gak tahu kok ada orang yang kayak begitu, gak ngerti. Ya, mungkin supaya tidak punya anak atau gimana, gak ngerti ya. Fala yahruz fala ghusla alaihi, maka dia tidak wajib mandi. Jadi kalau dia sudah mempeng-mempengnya gitu, kemudian diikat pakai tali rapia, kemudian nggak jadi keluar, ya itu tidak perlu mandi. Ya itu seperti hadis yang dikemukakan di depan, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa mandi itu, ya, allaqal iktisala min anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam allaqal iktisala, mandi itu dihubungkan dengan ala ru'yatil ma, dengan melihatnya air mani tadi. Fala yasbutul hukmi bidunihi, maka tidak ada hukum mandi kalau tidak ada air tadi. Lakin in masafa kharajal mani falaihi ghusl. Tetapi kalau misalnya setelah berjalan itu keluar, ya kan, maka itu wajib mandi. Jadi kata kuncinya Bapak dan Ibu sekalian adalah air mani yang keluar selain yang tadi karena sakit atau karena kedinginan, itu yang mewajibkan kita mandi, ya. Kemudian juga ada yang terakhir Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ro'a fi saubihi maniyan, melihat mani di dalam pakaian dan tidak tahu itu kapan mani itu ada, wakana qad sholat, dan kemudian dia sudah sholat, ya kan, yalzimuhu i'adatis sholah min akhiri naumatil lahu, maka wajib bagi orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ya tentu harus mandi dulu. Jadi mungkin subuh keburu-buru ingin berjamaah ke masjid, Allahu Akbar, lupa bahwa tadi malam habis gulat, ya kan. Kemudian baru pulang, kok ini ada kuning-kuning atau apalah. Misalnya sarungnya sarung hitam, Pak, kelihatan banget kalau sarung hitam. Ya, sarung hitam kelihatan tuh putih-putih banyak begitu. Wah, ini baru ingat dia. Tadi sudah sholat tuh. Ya kan? Maka dia wajib mengulangi sholatnya. Kenapa? Iya, tetap harus mengulangi itu. Enggak, waktu itu juga. Iya. Jadi kalau misalnya saat itu ibu harus mandi, ya kan? Mandi dulu, baru sholat lagi. Itu kan sholat itu karena lupa itu bisa karena lupa sholatnya, atau lupa karena syarat sholatnya tidak terpenuhi. Ya kan? Bisa jadi kan sholat itu lupa tidak melaksanakan sholat, atau lupa syarat sahnya sholat tidak kita penuhi. Ketika kita sadar, maka sadar, oh ini waktu sholat, sadarnya sudah siang, ya kita sadar itu Bapak Ibu sekalian bisa disebabkan karena ibu tidur, Bapak Ibu tidur, bisa disebabkan karena gila, ya kan, bisa disebabkan karena mabuk, ya kan, yang membuat kita bisa lupa. Artinya uzurnya adalah uzur syar'i, bukan pura-pura lupa, ya kan, atau sengaja melupakan. Itu bermasalah itu, ya kan. Kalau sengaja melupakan, kalau menurut Sanusi itu kafir, ya, menurut Sanusi itu. Jadi kalau misalnya sudah tadi subuh sadarnya adalah sudah jam 9, ya kan, berarti ibu mandi, bapak mandi, sholat subuh pada saat itu. Jadi bukan dikodoknya subuh besok, ya kan, walaupun waktunya sudah lewat, begitu. Sah, insya Allah sah. Itu yang sering terjadi di masyarakat kita Bapak sekalian. Karena sudah bangunnya jam 8, wis kadung, merasa subuh sisa. Yaitu justru yang bermasalah. Hadisnya memberikan informasi pada kita, nanti mungkin akan kita bahas di bab berikutnya. Kapan kita ingat, kapan kita bangun di situ.